Nil merupakan salah satu sungai paling terkenal di dunia yang terletak di Afrika yang melintasi 11 negara yang berbeda, termasuk Eritrea, Kenya, Kongo, Sudan, Uganda, Mesir, Ethiopia, Sudan Selatan, Burundi, Rwanda, dan Tanzania, sebelum akhirnya bermuara ke Laut Mediterania. Karenanya, Sungai Nil dijuluki sebagai Bapak Sungai di Afrika. Sungai ini memiliki lebar maksimal 2,8 km, kedalaman rata-rata 8 hingga 11 meter, dan mengeluarkan rata-rata 2.830 meter kubik air per detiknya. Dengan panjang mencapai 6.650 km dari sumbernya, yaitu Nil Biru dan Nil Putih, Sungai Nil dianggap sebagai yang terpanjang di dunia, mengalahkan Sungai Amazon yang terletak di Amerika Selatan. Menurut Wikipedia, Amazon berukuran 6.400, yang membuatnya 3 hingga 4% lebih pendek dibandingkan Sungai Nil. Kendati demikian, titik awal sungai ini sering diperdebatkan para pakar, sehingga sebagian mereka menganggap Sungai Amazon sebagai sungai yang terpanjang di dunia. Sungai Nil dibentuk melalui 2 aliran utama, yaitu Sungai Nil Putih dan Nil Biru. Sungai Nil Putih berasal dari Danau Victoria di Uganda, salah satu danau terbesar di benua Afrika, yang secara tradisional dianggap sebagai aliran hulu. Air Nil Putih memiliki rasa asin dengan aliran lambat, dan dari sungai inilah diperoleh ikan-ikan yang berasa asin. Sementara Nil Biru bermula dari Danau Tana di Ethiopia dan mengalir ke Sudan dari tenggara. Nil Biru adalah sumber sebagian besar air di hilir Sungai Nil yang mengandung 80% air serta lanau. Kedua sungai tersebut kemudian bertemu di Khartoum yang merupakan ibu kota Sudan. Bagian utara Sungai Nil yang mengalir ke utara hampir seluruhnya melintasi gurun Sudan hingga kemudian mencapai negara Mesir. Selama ribuan tahun, Sungai Nil memiliki peran yang sangat penting, khususnya bagi peradaban Mesir. Sungai ini telah menjadi garis hidup bagi peradaban Mesir sejak zaman batu. Penduduk kuno sangat bergantung pada banjir tahunan yang disebabkan oleh hujan lebat di Ethiopia untuk memasok kelembaban dan menciptakan lumpur tebal yang ideal untuk budidaya. Banyak makanan Mesir telah dibudidayakan di wilayah delta Sungai Nil. Orang Mesir kuno mengembangkan metode irigasi untuk meningkatkan jumlah lahan yang dapat mereka gunakan untuk tanaman dan mendukung populasi yang berkembang. Kacang-kacangan, kapas, gandum, dan rami adalah tanaman penting dan berlimpah yang dapat dengan mudah disimpan dan diperdagangkan. Lumpur dari Sungai Nil juga digunakan untuk membuat batu bata untuk struktur bangunan serta tempat berlindung. Delta Sungai Nil juga merupakan lokasi pertumbuhan yang ideal untuk tanaman papirus. Orang Mesir kuno menggunakan tanaman papirus dalam banyak cara, seperti membuat kain, kotak, dan tali, tetapi sejauh ini penggunaannya yang paling penting adalah dalam membuat kertas. Selain menggunakan sumber daya alam sungai untuk diri mereka sendiri dan memperdagangkan dengan orang lain, orang Mesir awal juga menggunakan sungai untuk mandi, minum, rekreasi, dan transportasi. Balok batu yang digunakan untuk membangun piramida dan harus diangkut dengan perahu juga melewati Sungai Nil. Banyak eksterior piramida yang terbuat dari batu pasir serta batu granit yang sangat keras dan tahan lama. Balok granit yang digunakan tersebut diperkirakan berasal dari Aswan, sekitar 900 km jauhnya, sehingga Sungai Nil menjadi sangat penting dalam transportasi. Sungai Nil
memiliki sifat yang sangat unik. Setiap tahun, sungai ini meluap dan mengakibatkan banjir di sepanjang bantarannya yang dipadati desa-desa pertanian. Luapan ini terjadi akibat hujan musiman yang lebat serta mencairnya salju dari gunung-gunung di Ethiopia, sehingga Sungai Nil Biru berubah menjadi deras menuju persambungannya dengan Sungai Nil Putih, sambil membawa endapan lumpur yang subur dari dataran tinggi Ethiopia. Pada waktu surut, airnya meninggalkan endapan tanah yang sangat subur berbentuk lapisan lumpur tipis. Sebagai negeri yang hampir tidak pernah mengalami hujan, pertanian orang Mesir bergantung sepenuhnya pada banjir tahunan di dataran rendah. Jika luapan air rendah, pengaruhnya sama dengan musim kemarau yang mengakibatkan kelaparan. Sedangkan luapan air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan sarana irigasi maupun rumah. Tanpa banjir ini, padang gurun yang tidak jauh dari sana akan meluas sampai di kedua sisi sungai. Namun, pasang surutnya Sungai Nil yang berjalan dengan teratur di sepanjang sejarahnya, Mesir bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah. Agar sebagian dari air banjir itu tersimpan untuk irigasi di kemudian hari selama musim tumbuh, orang Mesir membangun tanggul-tanggul tanah guna menampung air berlumpur dalam waduk besar. Saat ini, sekitar 95% orang Mesir tinggal dalam beberapa kilometer dari Sungai Nil. Kanal membawa air dari Sungai Nil untuk mengairi pertanian dan perikanan. Sungai Nil juga telah berfungsi sebagai rute transportasi penting selama ribuan tahun. Saat ini, beberapa penduduk Kairo telah mulai menggunakan speedboat pribadi, taksi air atau feri untuk menghindari jalan-jalan yang ramai. Bendungan seperti Bendungan Tinggi Aswan di Mesir telah dibangun untuk membantu menjinakkan sungai dan menyediakan tenaga listrik, tenaga air.